Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas PJKRD dengan NIM 220301502092. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin membahas materi bab 1 dari mata kuliah ilmu kesehatan. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga merupakan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan. Lingkup kesehatan olahraga pembinaan kesehatan meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu upaya preventif, promotif, dan kuratif rehabilitatif. 1. Aspek jasmania, yaitu dibagi 2. Ada ilmu kesehatan statis dan ilmu kesehatan dinamis. Hygiene meliputi 2 aspek, yaitu perilaku umum dari atlet yang bersangkutan selama masa latihan, sebelum dan sesudah masa berkompetisi. Yang kedua, kesehatan lingkungan tempat dilaksanakannya olahraga. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak. 4. Histologi, membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. 5. Anatomi, bahasa dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. 6. Fisiologi, dibagi menjadi 2 liputan, yaitu ilmu fal dasar membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Yang kedua, ilmu fal olahraga atau ilmu fal kerja. Ini merupakan dasar dalam ilmu kesehatan olahraga. Ilmu fal atau ilmu fal kerja membahas respon-respon dan adaptasi fisiologi. 7. Evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri morfologis, perilaku fungsional, dan kondisi patologis dari atlet yang bersangkutan sebelum, selama, dan sesudah penampilan. Hasil pemeriksaan di atas hendaknya mengandung penilaian mengenai 1. Kemampuan secara umum untuk beradaptasi terhadap latihan dan pengembangannya. 2. Sikap yang khusus terhadap cabang olahraga yang dihadapi. 3. Kondisi kemampuan olahraga, yaitu derajat adaptasinya terhadap latihan. 4. Kemungkinan untuk meningkatkan penampilan. 8. Biomekanika, membahas masalah mekanik, gerak, biologi, kinesiologis atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraga. 9. Cedera olahraga atau traumatologi olahraga. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga atau biasa disebut atelopatia, cedera olahraga, serta cedera-cedera lain yang termasuk ke dalam domain traumatologi umum. Akan tetapi atelopatia adalah benar-benar bersebab dari kesalahan gerakan khusus dari cabang olahraga yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman biomekanika dan teknik gerakan itu sangat penting dipahami agar dapat dilakukan pencegahan cedera. 10. Mesek sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dan teknologi mesek yang efektif dan efisien? Terdapat berbagai macam metodologi mesek antara lain misalnya mesek tradisional, automesek, hidromesek, air hangat, dan air dingin. 11. Nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan dalam menutrisi dan tata gizinya? 12. Farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obat agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian dan secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet. 13. Terapi olahraga. Penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik atau olahraga telah sejak lama dilakukan olahraga, tetapi berkembangnya olahraga secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet.
2. Aspek rohani dan sosial. Bahasan mengenai aspek rohania dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Oleh karena itu tidak dibahas. 3. Aspek lingkungan. Bahasan mengenai aspek lingkungan meliputi 2 bagian, yaitu 1. Lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembapan dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi aklimatasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. Yang kedua, faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri, yaitu ergonomi, yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga kerja yang harus dilakukan dipergunakan, juga membahas masalah penyesuaian mekanisme kerja olahraga terhadap pelaku atau atlet.